Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu Saudara karena Allah, alhamdulillah di pagi ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati subuhnya. Subuh itu bukan untuk Allah, untuk kita juga ya. Kita masuk ke bab yang keempat dari kitab Hadaid, judulnya Mukhalafatun Nafs. Secara harfiah, mukhalafah berarti menyelisihi, berbeda, atau kalau bahasa yang lebih kasarnya melawan. Ya, itu disebut mukhalafah dari kata khalafah. Ya. Khalafa yukhalifu mukhalafah, menyelisihi. Jam segini enaknya tidur atau ngaji, Pak? Kata si nafs. Tapi kalau si ruh maunya apa? Ngaji. Karena ruhnya sudah mulai bercahaya, maka Bapak, Saudara yang makan Allah tahan duduk di masjid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jam 3, jam 4 itu senangnya tidur atau di atas sajadah? Tidur juga, ya, sepakat semua ya. Berarti punya nafsu emang. Apa beda nafsu dengan nafsu? Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan yang buruk. Adapun dalam bahasa Arab, nafs itu lebih umum. Maka ada 7 tingkatan nafs yang masyhur. Sebenarnya tingkatannya sudah ada tambahannya jadi 10. Tapi yang masyhur apa yang pertama? An-nafs al-ammarah bisu. Nafs jiwa ammarah. Ammarah itu bukan amarah. Apa arti ammarah? Mubalaghah dari kata amir, yang memerintah. Maka ammarah yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh kepada bisu, kepada keburukan. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, apa aja yang dia suruh? Pertama, asyahwah, mengikuti nafsu rendah. Yang kedua, ghadab. Nah, yang suka marah-marah, marah ke pasangan, marah ke anak, marah ke tetangga, marah ke satpam, marah ke siapa lagi? Tapi sekarang orang tiba-tiba marah aja ya. Lampu merah rusak, yang dia marahin presiden. Nggak nyambung, Pak. Ya itu mau urusan lain lagi kan. Ada masalah apa yang disalahin? Ya nggak nyambung. Jadi hari ini tuh yang penting marah aja. Nggak nyoblos, ya nggak nyoblos. Itu urusannya beda dengan masalah yang lain. Nah ini udah mulai panas lagi, Pak. Jadi benar juga kata seorang politisi itu, Indonesia bukan hanya banjir air, tapi banjir pilpres. Nanti kalau 2019 yang dibawa tema-tema agama, nggak tahu nanti 2024 mungkin gabungan semua kali Pak, Allahu a'lam. Ya, agama jadi jualan politik. Wal kibr, sombong. Nah, kalau ada perasaan nih merasa lebih dikit aja dengan amal kita, berarti kita nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu bukan berarti orangnya maksiat terus, enggak. Mungkin dia sholat, tapi dalam batinnya itu ada perasaan sombong. Suka marah. Kalau dia seorang ustadz, maka majelis mimbar suci jadi nggak suci sama dia. Kenapa?
Di mimbar dia menghardik orang. Ciri-cirinya. Dan kita menyaksikan beberapa tahun, di tahun-tahun politik, itu mimbar jadi ajang marah-marah nggak? Ya, seperti udah sadar nih. Kalau nggak belum sadar-sadar juga tuh Pak. Wal hasad, iri dengki. Ciri-ciri orang iri itu, iri dengki, apa? Tidak pernah senang dengan kesenangan orang, begitu aja. Sebabnya satu hal, berburuk sangka kepada Allah, mengira bahwa rezeki kita diambil sama orang. Itu hasad. Orang hasad itu kalau diam nggak masalah, tapi kalau dia sudah beraktivitas, maka dia menjadi hasud. Apa arti hasud? Suka menghasut orang. Itu menjadi bahasa Indonesia. Ya. Kalau orang hasud ini kok cuma sebatas komplek, yang rusak satu komplek. Kalau skalanya masjid, rusak satu masjid. Kalau skalanya kota, rusak satu kota. Tapi kalau skalanya provinsi negara, maka rusak satu negara. Jadi yang bikin krisuh di negeri ini, kacau, itu orang-orang hasud. Bawa jubah agama, bawa jubah politik, bawa kepentingan masyarakat, atas nama umat, atas nama bangsa, negara, tapi kemudian di dalamnya ternyata ada hasad. Nah, hati-hati nih. Ya. Yang paling repot tuh mengenalinya kalau dia bawa agama, Pak. Itu susah sekali mengenalinya. Karena pakai ayat. Dibilang hasad, loh kok ada ayatnya? Kok pakai dalil? Wal bukhul, kebakhilan. Jadi bakhil itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab. Orang bakhil itu kok bisa jadi bakhil? Karena dia beranggapan yang dia dapat itu miliknya. Ini, kita kalau usaha, semua yang kita dapat milik kita semua enggak? Enggak, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Wajib itu Pak, itu wajibnya, sunatnya belum lagi. Kalau kita tidak keluarkan, maka dia akan keluar dengan cara yang lain. Kadang lewat sakit, kadang anak kita jatuh. Pasti dia keluar. Itu cara Allah sudah. Ya. Gula masuk ke dalam badan. Yang ngolah siapa? Pankreas kan? Dia mesti dikeluarin. Keringat sama dia mesti dikeluarin. Gak keluar, maka yang kena nanti yang lain. Yang penting dia ada aja. Itu cara tubuh kita menyesuaikan diri. Itu baru tubuh yang zahir. Baru tubuh yang zahir, Pak. Apalagi rohani ini. Wal hirs, keinginan atau obsesi yang tinggi. Waria, ujungnya ria. Nah, ini ciri-ciri orang punya an-nafs al-ammarah. Kalau itu ada pada kita, pastikan, oh saya berarti baru nafs al-ammarah. Suka marah-marah. Nggak usah tinggi-tinggi Pak, berarti kita di bawah aja deh gitu. Nafs yang kedua, ini yang sering kita sebutkan, Allah bersumpah dengan nama ini. Ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, ya, tidaklah, ya, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Setiap kita, ini kalau naik tingkat nih, dari amarah menjadi lawamah. Lawamah ini mencela diri dan juga mencela orang. Kalau mencela orang, berarti dia belum melihat aib dirinya. Tapi kalau dia mencela dirinya, berarti dia sudah naik pangkat. Nafsnya sudah naik kualitasnya. Jadi dia tidak mencari kambing hitam. Kalau masih cari kambing hitam, turun lagi jadi nafs al-ammarah. Nah, nafs lawamah ini sudah mulai menyesali dirinya sendiri. Ternyata salah satu karakter jiwa kita
Hatta nanti kalau masuk surga, itu bapak itu semua akan nyesel. Jadi surga, neraka itu negeri semua orang menyesal. Masuk surga aja nyesel, Pak. Kok dulu lama main YouTube tapi kok nggak lama berzikir? Kok dulu suka jalan-jalan tapi tidak suka bersedekah? Kok dulu begitu semua. Bahkan para wali-wali Allah itu menyesal karena kurang ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi kita, ya. Ini nafsul lawamah. Kalau dia sudah bisa tidak menyalahkan orang lain, dia mulai menyalahkan dirinya. Ini coba lihat. Kita kalau satu tim kerja, terus ada masalah, kita nyalain orang apa nyalain diri? Kalau masih nyalain orang, mesti nafsul amarah. Tapi kalau sudah menyalahkan diri, lalu kita perbaiki, langsung dia naik menjadi an-nafs al-mulhamah. Jiwa yang dapat inspirasi, tapi inspirasi itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan bisikan kepada manusia, silakan dia memilih. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu pilihan kita. Pilihan inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tidak Allah cuma kirim sinyal, silakan kita pilih. Jika kita memilih kebaikan, lalu menahan diri dari keburukan, dicobain istiqomah. Biasanya 40 hari istiqomah, orang bisa langsung naik ke an-nafs al-mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Jiwa yang sudah stabil, nggak labil lagi. Jadi kalau yang mulhamah ini, karakter mulhamah apa? Tidak bisa mandiri dalam kebaikan. Jadi kalau dia di komunitas orang-orang yang jahat, dia jadi jahat. Di komunitas orang baik, dia jadi sangat baik. Itu mulhamah. Kalau sudah bisa mandiri, istiqomah, dia sendiri, dia rame, karakternya tidak berubah. Dia tetap cenderung kepada yang baik. Berarti dia sudah naik menjadi mutmainnah. Nah, silakan dicek, Pak. Diri kita, badan kita, pikiran kita udah masuk kemana nih? Nah, kalau nggak ada orang di rumah, sholatnya selama ketika ada orang nggak? Ketika sholat sunat di rumah, itu sebanyak sholat sunat di masjid nggak? Gitu. Karena apa? Ketika orang itu sudah mandiri secara rohani, maka dia tidak bergantung dengan pengawasan orang. Yang dia butuhkan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan pintas dari nafs ammarah biar langsung ke mutmainnah? Jalan pintasnya cuma satu. Ini yang dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang sering kita baca. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, kita tambahkan sebanyak-banyaknya, maka dia bisa langsung naik ke menjadi mutmainnah. Jiwa yang tenang itu, kalau dia istiqomah di sini, maka dia akan mulai meridhoi kehendak-kehendak Allah. Meskipun nanti, ini mohon maaf, mutmainnah ini bisa jadi Allah cebloskan lagi masuk ke dalam maksiat. Dia apakah putus asa kepada Allah, atau dia cepat berpulang kepada Allah. Dijebak salah. Apakah dia masih menyalahkan orang, atau kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri lalu memperbaikinya. Nafsu mutmainnah itu masih diuji, Pak. Masih diuji. Maka salaful Nabi pun diuji. Nabi Yusuf itu pernah bercermin. Dia mikir, kalau saya jadi budak harganya berapa nih? Merasa cakep deh. Benar. Allah buat skenario, belum dibuang ke sumur, itu bukan sumur kayak sumur di Indonesia. Sumur di sana itu kayak telaga aja. Ya. Dibuang ke sana, terus apa yang terjadi? Dipungut oleh orang, dijual, dan harganya murah.
Itu ujian Nabi Yusuf. Karena dia pernah kagum melihat wajahnya, maka diuji dengan wajahnya. Kita berapa kali Pak diuji? Ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau diuji satu pertanyaan, adakah orang yang lebih alim darimu, hai Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Enggak ada. Maka diuji dengan Nabi Khidir. Nabi Allah Khidir ini membuat satu perbuatan yang semua perbuatan itu diharamkan secara hukum oleh hukumnya Nabi Musa. Itu ujian paling berat Nabi Musa. Maka kita nanti akan diuji dengan apa yang kita suka. Nabi Ibrahim itu setelah punya anak, beliau kemudian merasa lega, alhamdulillah punya anak. Tiduran dia Pak. Tiduran, molornya kelamaan. Sehingga lewatlah waktu bermunajat kepada Allah. Disitulah kemudian Allah datang dan memberikan wahyu. Anakmu sembelih. Dia nggak percaya, wah kayaknya halu nih ya. Besok begitu lagi. Sampai 3 kali, baru kemudian dia mengiyakan. Dan dia mendatangkan anaknya. Karena dia tahu dirinya Nabi. Mimpinya Nabi wahyu atau bukan? Ya, kalau bapak yang mimpi nggak wahyu ya. Bapak mimpi nyembelih anak, itu nggak boleh diamalkan tuh. Itu namanya sedeng itu ya. Nabi Ibrahim itu cuma diuji. Kenapa? 80 tahun menunggu anak, dikasih anak, keasikan, kelelahan, lupa munajat. Itu sekelas Nabi Ibrahim diuji. Allah cemburu. Kok di kolbu Nabi Ibrahim ini sudah mulai ada gangguan nih, kira-kira begitu. Tapi seorang Nabi sebenarnya tidak akan terganggu. Allah uji saja. Diuji dengan apa? Anaknya suruh ambil, disembelih. Nah ini agak ekstrim memang. Allah menguji Nabi Ibrahim itu agak sedikit keras. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan diabadikan namanya dalam sholat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak ya. Kita abadikan terus Pak namanya. Maka tidak pantas seorang Nabi Ibrahim yang selalu disolawatkan, yang disebut namanya dalam salawat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau lupa kepada Allah dan terganggu oleh anaknya. Anaknya Nabi bukan? Ternyata anaknya Nabi. Semua anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi. Saya pernah cerita di beberapa tempat, atau baru satu tempat ya. Nabi Ibrahim itu kan yang kita tahu istrinya cuma 2. Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah itu dari kampungnya, Siti Hajar dari Mesir. Padahal ada yang ketiga, namanya Siti Konturah. Ini disebutkan dalam Tarikh Tabari, sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, pengarang tafsir. Dalam beberapa teks disebutkan Qaturah. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya Konturah. Anaknya ada 6. Ada namanya Madian, maka jadi kota Madian, pendiaman. Ada Medan. Saya nggak tahu apakah itu Medannya Sumatera Utara. Cocok logi Pak, takutnya cocok logi. Namun ulama sejarah sepakat bahwa 6 anaknya ini menyebar bukan di Timur Tengah saja, tapi menyebar ke India dan Timur India. Negeri kita disebut dengan Timur India. Oleh orang Belanda dulu disebut dengan Hindia Timur, benar nggak? Semua anak-anaknya Nabi Nuh dulu itu nama anaknya menjadi nama wilayah dan kota di Timur Tengah. Begitu juga semua nama anak-anak Nabi Ibrahim yang 6 itu hampir semuanya menjadi nama kota. Jadi saya bukan cocok logi. Ya, itu benar bahwa ada keturunan Nabi Ibrahim yang sampai ke negeri kita. Maka negeri kita ada yang disebut Medan, Maidan bahasa Arabnya. Di Arab sana juga ada Al-Maidan. Ya barangkali beliau hijrah. Kan orang dulu berjalan kemana-mana. Bukan cocok logi juga. Ketika orang-orang Brahmana menyebut pemimpinnya dengan Brahmana. Jadi ahli sejarah, pakar genealogi namanya,
itu mencoba melihat Brahmana ini kan bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta. Itu ulama kita ahli sejarah beda pendapat mana yang lebih tua. Bahasa Aramaik. Aramaik itu induknya bahasa Arab, induknya bahasa Ibrani. Ini Timur Tengah. Mana yang lebih tua bahasa Aramaik? Aramaik yang dulu dipakai oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sedangkan di India orang pakai bahasa Sanskerta. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahasa Sanskerta berasal juga dari Aramaik. Wallahu ta'ala alam. Ini masih satu rumpun. Walaupun sebagian orang mengatakan itu bahasa tertua. Dan bahasa kita banyak yang dari sana juga, Pak. Banyak dari sana. Ya. Dulu sebelum negeri ini ada negeri Melayu, ya, kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Tulisan-tulisan yang ada di prasasti itu kan tulisannya tulisan Pallawa. Tulisan Pallawa. Bahasanya Melayu. Udah bercampur, kalau di Jawa ada Kawi, ya, ada tulisan Hana Caraka, semuanya pengaruh dari sana. Maka ini besar kemungkinan memang itu namanya Sayyidah atau Siti Kontura. Itu melahirkan Bani Jawi, jika benar ungkapan ini, ya. Jadi kita beruntung juga, Pak. Tapi hidungnya pesek-pesek, ya. Ya emang begitu. Udah iklimnya kali, wallahu a'lam. Dan yang paling mengejutkan, saya ada sering menyebutkan, zuriat Nabi terbanyak sekarang itu di negeri kita. Keturunan Rasulullah paling banyak sekarang di negeri kita. Baik keturunan Hasan ataupun keturunan Husain. Yang rapih pembukuannya itu keturunan Husain. Ada di jalan apa nih? Jalan besar depan ini apa namanya? Cimatubang. Itu ada Robitoh Alawiyah. Itu Husain, Pak. Enggak mesti Syiah, ya. Itu kalau ada orang ngaku Habib, harus keluar suratnya dari sana bahwa dia benar nasabnya kepada Rasulullah dengan jalur Husain. Tapi kalau jalur Hasan banyak yang tidak tertulis karena Sayyidina Hasan punya anak banyak sekali. Ya. Di Sumatera Barat dulu ada gelarnya Siti Nurbaya itu kan gelar untuk keturunan Rasulullah, Pak, di sana. Siti. Di Makassar ada Andi. Di kita di sini di Pulau Jawa ada Raden, ya, Ajengan, apalagi Gus. Maka jangan sembarangan, Pak, ngasih nama gelar Gus, ya. Gus itu keturunan kiai, kebanyakan kiai di Jawa itu campuran nikah dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sembarangan ngasih nama Gus. Walaupun saya punya 1000 pesantren, saya nggak punya hak, Pak. Kalau bapak saya, mbah saya bukan kiai, sama. Walaupun jenggot saya panjang, sorban saya tebal, pakai gamis kemana-mana, tidak akan berhak dipanggil Habib. Tapi jangan sedih dulu. Habib itu kan dua. Ada Habib jisim jasmani nasab, ada Habib ruhani. Siapa Habib ruhani? Orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah yang ada di qalbu Nabi. Nah, itu yang asli, Pak. Mereka ini nanti yang menjadi keluarga Nabi yang sebenar-benarnya. Nanti para habaib akan kaget-kaget tuh kalau Bapak ini sebagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah di qalbunya. Itu para habaib nanti bingung. Loh, hidungnya pesek-pesek begini kok bisa jadi pengikut Rasulullah? Kok bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi para habaib sendiri PR-nya sama dengan kita, harus menemukan dirinya. Apakah dirinya pewaris ilmu itu atau tidak? Jadi yang antum yang masih keturunan-keturunan Rasulullah, ya bersyukur, tapi PR-nya lebih banyak. Harus betul-betul seiringan tuh nasab jasadnya dengan nasab rohaninya. Ya. Nah, kembali ke mukhalafatun nafs, ya. Jiwa yang sudah mutmainnah itu karakternya adalah
punya latihan zikir yang sudah istiqomah. Lalu kemudian dia masuk ke bab pemikiran. Dia mulai meridhoi takdir Allah. Karena dia sudah mulai tenang. Maka saya sering nanya, ini corona kehendak Allah bukan? Atau kehendak Wuhan? Atau kehendak konspirasi? Ya mau konspirasi kek, mau konsispati kek, ya. Tapi ini terjadi biiznillah bukan? Biiznillah. Ridho enggak? Ridho atau tidak? Ridho. Kalau ridho Pak, yang tadinya nafsu kita amarah, kita loncatin cepet langsung ke radiyah, nggak perlu lewatin lawamah, mulhamah, mutmainah, langsung ke radiyah. Maka radiyah itulah awal dari ma'rifat rohani. Sedangkan sampai ke mutmainah, itu rajinnya jiwa kita berlatih. Rajin nggak berlatih? Kalau rajin berlatih jiwanya, maka sampai ke mutmainah. Apa latihannya? Zikrullah, puasa, kurangin tidur, agak berat, tapi ada jalur pintas. Zikir mungkin nggak banyak-banyak amat. Bapak ini kan tahajud bolong-bolong, kelihatan wajahnya bolong-bolong ya. Tapi subuh yang penting weekend jangan ketinggalan. Ya. Terus gimana? Ambil jalur pintas, jalur ma'rifatullah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridho dengan kehendak Allah. Udah ridho nih, serius. Ntar kejadian apa aja sama kita, jangan kemudian nyalain siapa-siapa. Ini ada ustadz, ada tetangga, ada siapa, tokoh kena COVID, dikait-kaitkan dengan, oh itu dia munafik tuh, kena COVID. Loh, guru-guru kita hafiz Quran di Jawa, wali-wali Allah kena COVID, Pak. Kalau hafiz Quran yang sudah bertahun-tahun ngajarnya nggak wali, terus dia apa dong? Meninggal kena COVID. Jangan berprasangka, biasa aja. Ya. Emang COVID nanya dulu, kamu waliullah bukan? Kamu beriman apa munafik? Kan nggak nanya dia.